Kita akan menguraikan terlebih dulu, fokusnya adalah di FOMC minggu ini, kira-kira potensinya untuk hari ini dan juga untuk menghadapi FOMC meeting akan seperti apa. Ya, sekedar mengingatkan bahwasannya fokus utama minggu ini akan tertuju kepada 3 bank sentral yang akan melakukan pertemuan, ada FOMC, ada SNB di situ, dan juga Bank of England. Selain tentunya beberapa data ekonomi yang juga cukup penting. Tapi fokus utama yang tidak kalah menarik adalah terkait apa yang akan dikatakan oleh Powell, atau dalam hal ini adalah yang disampaikan. Sikapnya apakah hawkish atau dovish, dan itu baru akan kita dapatkan di hari Kamis dini hari. Kemudian yang juga yang sudah kami persiapkan adalah terkait dengan outlook ataupun rincian. Kira-kira apa saja yang akan menjadi faktor pertimbangan, dan itu sudah kita bahas dalam 2 minggu terakhir, termasuk juga terkait dengan rilis data terakhir inflasi. Jadi sebetulnya secara kisi-kisi, market sudah memperkirakan adanya kenaikan di angka 25 basis point. Walaupun sebelumnya sempat diharapkan di angka 50 basis point, tapi dengan pertimbangan dan juga perkembangan yang terjadi terkait dengan pasar keuangan, terkait dengan kasus SVB yang mencuat dan juga Credit Suisse, maka potensi tersebut kurang lebih tertekan menjadi 25 basis point. Ini adalah fokus data dan event untuk hari ini. Semua akan tertuju kepada pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde. Di pertemuan sebelumnya, minggu lalu, ECB mengatakan bahwa mereka akan tetap berkomitmen untuk mengatasi inflasi dan kenaikan berikutnya akan sangat bergantung kepada data. Tapi dalam hal ini, Christine Lagarde juga mengatakan bahwa mereka akan siap membantu likuiditas jika memang diperlukan. Ini berarti ada tanda-tanda kemungkinan bisa saja mereka agak sedikit mengendurkan kebijakannya di pertemuan mendatang atau pertemuan berikutnya. Tapi tentunya fokus utamanya adalah inflasi yang masih akan tetap membelenggu, dan juga kemungkinan inilah yang akan memecah konsentrasi para bank sentral. Data existing home sales sendiri akan dilihat sebagai data yang cukup penting lagi, yaitu apakah akan dihasilkan dengan data yang lebih kuat atau justru data yang lebih lemah. Tentunya dengan data aktual yang lebih besar dari ekspektasi, kemungkinan akan mengakibatkan dolar kembali rebound atau mengalami kenaikan, dan itu berarti negatif untuk emas, pasar saham, dan juga indeks ataupun currency yang lainnya. Tapi kalau misalkan ternyata data aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, maka kita akan melihat penurunan di sisi US dollar, dan itu berarti positif untuk risk asset seperti emas dan juga pasar saham dan other currency. Nah, jadi ini topik utama untuk hari ini, tapi hati-hati karena saya rasa kita belum tentu akan melihat volatility yang terlampau lebar untuk hari ini. Hanya saja kalau kita perhatikan dari kondisi pasar emas dan juga kondisi dari crude oil atau bahkan indeks saham yang kecenderungannya sudah mengalami rebound, maka kondisinya akan berkebalikan saat nanti diumumkan kebijakan suku bunga dari Fed tentunya besok malam. Ada kabar yang terbaru terkait dengan RBA, di mana RBA minus menunjukkan adanya gejolak pasar keuangan. Akhirnya RBA dalam hal ini mempertimbangkan untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Bahkan mereka mempertimbangkan untuk menunda kebijakan tersebut di pertemuan bulan April. Hal tersebut juga dengan catatan bahwa jeda yang dilakukan kemungkinan bisa memberikan setidaknya para anggota dewan untuk melihat dari prospek ekonomi, apakah kemungkinan posisinya mereka sudah sangat tepat untuk melakukan kenaikan atau sudah saatnya menghentikan kenaikan. Jadi ini yang akan menjadi rambu-rambu bagi bank sentral lain. RBA biasanya juga akan melakukan tindakan lebih dulu daripada Federal Reserve. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya tentunya, apakah nantinya Fed akan mengikuti langkah RBA tersebut? Di dalam pertemuan 21 dan 22 Maret 2023, perkiraan adalah kenaikan untuk 25 basis point sebagai base case scenario. Tapi ada opsi juga untuk mempertimbangkan menunda kenaikan atau bahkan memangkas suku bunganya. Nah, masalahnya fokus utama dari pasar adalah terkait dengan dot plot. Kalau kita compare dengan dot plot yang terjadi di bulan Desember yang lalu, maka ada prediksi kemungkinan kenaikan belum selesai. Nah, tinggal masalahnya dengan perkembangan terbaru terkait dengan pasar keuangan, bangkrutnya SVB dan juga First Republic, maka kemungkinan pasar masih mempertimbangkan apakah Fed akan merubah dot plot tersebut menjadi lebih less agresif atau dalam artian mungkin less hawkish, atau mereka akan tetap dalam kondisi hawkish. Kira-kira mana yang akan dilakukan Fed? Apakah menunda atau dia akan tetap berjalan sesuai dengan perkiraan, yaitu kenaikan suku bunga? Nah, untuk hal tersebut, maka inilah sempat kita bahas kemarin,
Jadi secara singkat, kita memiliki opsi 25 basis poin kenaikan atau 50 basis poin kenaikan, atau pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan 0% alias tidak ada kenaikan untuk bulan Maret. Lalu kemudian tercetus juga potensi kemungkinan untuk memangkas suku bunga 25 basis poin. Dengan segala pertimbangan yang sangat potensial sampai yang terlalu kecil kemungkinannya, kalau kita perkecil lagi dari 4 opsi tersebut, maka yang paling memungkinkan, best scenario di antara worst atau yang terbaik di antara yang terburuk adalah kenaikan 25 basis poin atau sama sekali tidak menaikkan, khusus untuk bulan Maret. Nah, kenaikan 25 basis poin sendiri kalau memang ternyata kita lihat dari pasar keuangan, kondisinya 75% sangat berpotensi untuk terjadi. Dengan pertimbangan tersebut, meyakini bahwa Fed akan tetap sesuai dengan apa yang akan mereka tuju, yaitu terkait dengan menekan inflasi. Jadi kemungkinan kenaikan akan tetap dijalankan karena fokus mereka adalah inflasi. Di sisi lain, kalau memang ternyata mereka akan mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunga alias tidak menaikkan suku bunga sama sekali, maka itulah fokusnya ke kestabilan ekonomi. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka dua potensi ini yang akan sangat memberikan potensi reversal ataupun bullish untuk pasar saham ataupun bahkan emas adalah potensi yang 0% atau dalam artian tidak mengalami kenaikan. Tapi keduanya akan tetap berisiko, di mana kenaikan 25 basis poin tentunya akan mengakibatkan potensi pasar keuangan akan konflik, dan itu akan mengakibatkan safe haven kembali diincar, dan itu berarti emas akan kembali rally sendirian. Tapi kalau misalkan 0%, resikonya adalah inflasi yang akan sempat gagal, dan itu akan lebih negatif lagi berikutnya. Terkait dengan dot plot tersebut, maka timbangannya adalah seperti yang kemarin kita sempat bahas, apakah dia akan hawkish, berarti terminal range ada kemungkinan lebih dari 5,5%, atau less hawkish dengan asumsi bahwa terminal range hanya ditargetkan naik 25 basis point berikutnya, dan itu akan mencapai 5,5%. Harus diingat bahwasanya dot plot di bulan Desember yang lalu menargetkan terminal range di 5,25%. Jadi dengan demikian hanya diharapkan untuk naik 25 basis point tambahan lagi di pertemuan berikutnya supaya target mencapai 5,5%. Nah, di sisi lain, kalau memang ternyata ada pertimbangan untuk melakukan pemangkasan suku bunga at rates, maka itulah sinyal dovish, dan tentunya itu akan disukai oleh risk asset ataupun bakar community. Nah, jadi perhatikan dari skema ini yang sudah kita bahas kemarin, tapi ini akan berlaku sampai kurang lebih di hari Kamis dini hari saat pengumuman Fed. Nah, ada yang terbaru adalah terkait dengan Citibank atau Citigroup memperkirakan adanya kenaikan 25 basis point untuk bulan Maret, lalu kemudian target untuk terminal range-nya adalah 5,5%. Ini berarti skenario-nya adalah kenaikan 25 basis point yang tadi, lalu untuk dot plot-nya mereka lebih cenderung memilih Fed untuk less hawkish. Dan kalau itu yang terjadi, maka yang akan kita lihat adalah potensi emas naik sendirian. Nah, hal tersebut dikarenakan mereka menilai kemungkinan sikap hawkish ataupun dovish-nya akan bergantung kepada sosok Jerome Powell. Jadi kemungkinan kita akan melihat dari dua potensi yang bisa terjadi di saat pengumuman. Yaitu pertama adalah kenaikan suku bunga bulan Maret, lalu kemudian 30 menit kemudian akan tertuju kepada dot plot tersebut. Dan jangan lupakan, pernyataan Powell itu akan sangat kritikal dan bisa saja mengubah pola pergerakan market. Jadi, apakah nantinya Powell akan bersikap untuk fokus kepada kestabilan pasar keuangan atau stabilitas harga? Dalam ini berarti inflasi. Karena kalau dia menilai kepada inflasi, maka yang akan kita lihat adalah ketenangan ataupun optimisme dari pasar. Tapi kalau ternyata dia fokusnya adalah kepada inflasi, maka kemungkinan kestabilan pasar keuangan tidak akan dicapai. Dan itu akan mengakibatkan sinyal bearish untuk pasar saham yang sangat dominan, tapi untuk emas akan diincar sebagai target safe haven. Nah, bagaimana dengan harga minyak? Sepertinya kalau misalkan dilihat dari perkembangan 1 minggu terakhir, maka kita memiliki kesimpulan bahwa harga minyak akan sangat bergantung kepada 3 hal. Yang pertama adalah Fed decision, yaitu terkait dengan dot plot ataupun sikap hawkish maupun dovish dari Powell. Lalu yang kedua adalah stabilitas pasar keuangan. Kita sudah lihat dalam 1 minggu terakhir terkait dengan kabar SVB yang bangkrut, ternyata menekan juga harga crude oil sampai terbenam di bawah level $70 per barel. Yang terakhir adalah kebijakan OPEC. Sayangnya kebijakan OPEC sampai saat ini kita belum melihat pemangkasan produksi tambahan, dan kita belum mendapatkan jadwal ataupun agenda pertemuan dari OPEC Plus meeting berikutnya. Ya, semakin hawkish Fed tentunya ini akan mengakibatkan tekanan yang lebih banyak kepada harga minyak,
Dan secara grafik kita akan melihat potensinya bisa saja terbenam di bawah level $60 per barel atau bahkan di bawah $55 per barel. Ya, kira-kira kalau misalkan seperti demikian akan berakibat atau berbeda lebih panjang lagi dan lebih luas lagi, maka ini akan sangat dinantikan oleh pasar. Tapi base case-nya adalah tetap 25 basis point sebagai the best of worst. Artinya terbaik di antara yang terburuk.